Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Bab yang pertama tentang ketaatan. Pokok bahasan kita. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Berikutnya, arti dan tajwid, isi kandungan, asbabun nuzul, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada bacaan ayat Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikut hukum bacaan berdasarkan nomor dan tanda baca. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turun ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Rasulullah SAW mengirim sepasukan Sariyah, pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW, di bawah komando Khalid bin Walid. Di antara mereka ada Ammar bin Yasir. Malamnya pun di tempat mereka berjihad, mereka beristirahat. Kemudian karena ketakutan dengan kedatangan panglima Islam, kaum dari pihak musuh pun banyak yang melarikan diri, dan tersisa satu orang laki-laki. Lelaki dari pihak musuh pun mendatangi Ammar bin Yasir dan bertanya kepada Ammar bin Yasir, apakah jika dia masuk Islam menjamin keselamatan hidupnya dan hartanya? Kata Ammar, ya, terjaminlah keselamatanmu dan hartamu. Kemudian dia pun bersyahadat dan diminta Ammar untuk tetap berada di tempat dan jangan melarikan diri. Kemudian ketika pagi datang, Khalid bin Walid menyerbu kaum tersebut dan mendapati hanya ada lelaki yang malam tadi mendatangi Ammar bin Yasir. Maka lelaki itu pun ditangkap dan diambil hartanya. Kabar penangkapan tersebut akhirnya sampai kepada Ammar. Ia segera datang kepada Khalid bin Walid seraya berkata, lepaskanlah laki-laki ini, karena sesungguhnya dia telah Islam dan dia dalam jaminan keamanan dariku. Kemudian Khalid bertanya, kenapa kamu lindungi dia? Maka keduanya saling berselisih dan saling menyalahkan dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhirnya membolehkan jaminan keamanan dari Ammar, tetapi melarang Ammar untuk melanggar hak-hak Amir lagi untuk kedua kalinya. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Riwayat yang kedua, dalam kitab tafsir karangan Ibnu Katsir dijelaskan bahwa asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan perang yang tidak dipimpin oleh baginda Nabi. Di saat itu Abdullah marah-marah pada pasukannya. Ia memerintahkan menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu, sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Huzafah
disangkut pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah pemimpin dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api. Di saat itu, mereka perlu akan petunjuk yang harus mereka lakukan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada mereka apabila berbantah-bantahan, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang memasuki api tersebut, serta menegaskan bahwa ketaatan hanyalah dalam kebaikan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam hadis bahwa apabila ada perbedaan di antara manusia, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kandungan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang dinukil dari Tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munil karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutb, dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Yang pertama, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Yang berikutnya, orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kemudian, kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan ayat ini sebagai fondasi amalan ibadah kita, karena syarat ibadah ada dua untuk diterima. Yang pertama, ikhlas dilakukan karena Allah, dan yang kedua, i'tiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya adalah cara menunjukkan ketaatan kepada Allah. Misalnya, menjaga sholat 5 waktu, menutup aurat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, seperti menuntut ilmu setinggi mungkin, tidak kasar dengan istri dan anak kelak, menjaga tubuh dengan makan makanan yang halal dan thayyib, serta berolahraga teratur, dan seterusnya. Yang keempat, ketaatan tingkat ketiga adalah taat kepada ulil amri. Sebagian ulama menafsirkan kata ulil amri di sini terbatas pada pemerintahan di negara tersebut. Oleh sebab itu, kita juga wajib taat pada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semua peraturan itu disusun untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, lampu merah, kuning, dan hijau. Bayangkan saja kalau kita melanggar aturan itu, tentunya akan merugikan masyarakat. Misalnya yang lain, di masa pandemi ini, pemerintah memerintahkan lockdown, maka tentunya kita wajib taat dengan perintah tersebut dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ada juga bahwa ulul amri di sini tidak sebatas pemerintah saja, tetapi segala hal atau ketentuan atau sistem yang ada di sekitar dan terkait dengan kita. Oleh sebab itu, taat kepada ulul amri dapat diartikan sebagai taat pada orang tua, taat kepada guru, taat kepada ketentuan masyarakat, taat pada norma yang berlaku, hingga taat pada janji kita kepada teman, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya diminta mencuri, diminta memutuskan silaturahim atau bertengkar dengan seseorang tanpa bertegur sapa, atau diminta bermaksiat. Kesimpulan, yang pertama, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulul amri menjadi kunci sukses hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, dimanapun kita berada, di rumah, di kos, di negeri orang, pasti memiliki aturan yang harus kita taati untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, jika terjadi perbantahan, perselisihan, maka disunahkan untuk mencari titik temu dan solutif bersama. Yang keempat, aturan ulul amri sangat diperlukan, maka laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sekian pelajaran kita tentang bab 1 ketaatan. Arigatou gozaimasu kan sahamida. Syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.